Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video PPL yang kedua dengan materi energi terbarukan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Randy disiapkan dulu. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi habis istirahat ya? Ya. Sudah mengisi tenaga kan? Sudah. Alhamdulillah ya. Sebelum ke pembelajaran akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Afan, Hadir, Bu. Aulia Jenny, Aulia Siva, Hadir. Aura, Raihan, Selvi, Septian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait energi terbarukan ya. Jadi sesuai judulnya energi terbarukan. Nah, sebelum ke pembelajaran, kalian lihat dulu video yang akan Ibu tampilkan ya. Sini. Silakan dilihat, diperhatikan. Kementerian Perhubungan baru saja meresmikan uji coba untuk pertama kalinya di Indonesia kendaraan listrik tanpa sopir. Transportasi listrik tanpa awak ini mempunyai kemampuan akselerasi, navigasi, hingga dapat mendeteksi kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk menghindari halangan dan melakukan pemberhentian secara otonom. Masyarakat umum juga bisa menjajal dengan mendaftar pada aplikasi OneSmile secara gratis. Kehadiran kendaraan listrik otonom itu kedepannya akan terus dikembangkan, termasuk penerapannya di kawasan ibu kota Nusantara. Bagaimana jika mobil listrik tersebut mati di tengah jalan? Kemudian bagaimana solusinya? Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Kesha. Apabila mobil listrik kehabisan energi di tengah jalan ketika keadaannya sangat-sangat mendesak, mobilnya sama sekali tidak bergerak, kita dapat menghubungi layanan darurat sehingga mobilnya akan diderek ke tempat pengisian daya terdekat. Tetapi sebaiknya ketika kita hendak menggunakan mobil listrik, kita harus bisa memperhitungkan kekuatan baterai dengan jarak tempuh yang akan kita lalui dengan akurat sehingga tidak akan kehabisan energi di tengah jalan. Ya, oke. Terima kasih Kesha. Beri plus untuk Kesha. Jadi ini terkait dengan energi yang digunakan ya. Nah, kemudian kalian mengerjakan tes diagnostik kognitif. Silakan disiapkan HP-nya masing-masing ya. Menggunakan kuisis ya. Untuk linknya Ibu kirim ke grup ya. Silakan join pakai nama lengkap ya, sesuai nama kalian masing-masing. Silakan gabung. Sudah semuanya? Belum, Bu. Siapa yang belum? Radit? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Silakan dikerjakan masing-masing sesuai kemampuan kalian.
3 menit lagi ya. Oke, sudah? Yang tertinggi. Ya. Siapa yang tertinggi ya? Oke, bagus ya. Yang pertama bagus, kemudian yang kedua Rara, yang ketiga Devi. Nah, bagi yang belum, nanti kalian lebih belajar dipersiapkan lagi ya. Ini kan baru tes kemampuan awal aja. Nah, nanti setelah pembelajaran kalian insya Allah lebih mendalam lagi untuk mengetahui materi yang nantinya akan diujikan ya. Oke, di pertemuan hari ini di sini akan Ibu sampaikan yaitu capaian pembelajaran yang harus kalian tempuh, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam energi alternatif dan pemanfaatannya. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah ketersediaan energi terbarukan yang ada di wilayah tempat tinggal dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah yang mungkin untuk keterbatasan energi di wilayah tempat tinggal dengan baik. Itu ya yang harus kalian capai. Kemudian untuk penilaiannya nanti untuk pertemuan hari ini adalah pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Ya, kemudian nanti kalian melakukan diskusi kelompok yang sebelumnya sudah dibuat sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalian bisa melihat video ini. Permasalahan apa sih yang ada di video ini terkait dengan energi terbarukan ya. Kira-kira yang bisa diambil nih masalahnya apa dari video tersebut gitu nanti untuk didiskusikan. Kalian setelah mengetahui atau melihat video tersebut pastinya sudah mengetahui permasalahan apa yang ada di video ya. Jadi silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, di sini satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Masih ingat gak? Nih di sini bisa kalian cek ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi letter U. Gitu ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya digabung ya. Sambil Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan dibaca dulu LKPD-nya, jangan sampai nanti salah paham di situ. Dibaca petunjuknya. Jangan lupa dikasih nama kelompok sama anggotanya ditulis ya. Udah. Sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya, silakan didiskusikan lagi dari video tadi. Waktunya 20 menit ya. 20 menit dari sekarang. Nah, presentasinya nanti menggunakan PPT ya.
pakai alat alternatif. Iya, kan pakai listrik. Kalau belum teraliri. Ini pakai yang Turbin. apa sih namanya? Kayu. Yang air. PLTA. Apaan sih? Kereta belum. Gue lihat videonya dulu. Ini kalau kalian butuh bahan ajar ada di situ ya. Iya, Siap dong, dulu. hotspot. Baik. Gabung aja. Coba ya gue share. Oh, nih. Bagaimana? Tuh, misalnya energi terbarukannya tulis ya. Coba baca dulu sih. Yang mana? Program pemerintah Oh, belum. atau inisiatif Ini swasta. laptopnya mana? Pakai PPT-nya pakai HP. Membantu Tapi bikinnya di HP. menyediakan infrastruktur infrastruktur energi listrik. Dah. Mau gantian nggak? Lihat aja nanti tulisannya. Energi energi untuk daerah terpencil. Boleh. Kok terpencil sih? Mulai literasi. Dari mana energi yang diperlukan Iya. bisa didapatkan? Ini ya dari sini Kan jawabannya ya. literasi itu boleh Energi dari untuk daerah terpencil boleh dapat dari HP. ya, apaan? Energi untuk Sampai apa? sampai nomor 3 Bu. Nomor 3. Untuk daerah terpencil dapat Ya. Yang itu, iya. Yang itu. Iya. Sumber energi kan. Silakan yang mau presentasi kelompok berapa? Bu kasih kesempatan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai Randy Wirayuda, Saya Raditya Heriansyah. Saya Intan Khairunisa. saya Ulia Jenny Hartono. Saya Cari Saduan India. Di sini kelompok saya akan memaparkan tentang hasil diskusi kami tentang energi terbarukan. Yang pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Hal ini senada dengan keterangan International Energy Agency yang juga menyatakan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang terus-menerus. Apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Jika manusia hidup tanpa listrik, banyak aspek kehidupan sehari-hari akan terpengaruh: komunikasi, penerangan, pengolahan makanan, dan sebagian besar aktivitas modern akan sulit dilakukan. Kehidupan sehari-hari akan lebih bergantung pada sumber energi alternatif dan cara tradisional untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, bagi daerah terpencil yang belum teraliri listrik, bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi? Untuk daerah terpencil yang belum teraliri listrik, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan.
meliputi pengembangan sumber energi terbarukan seperti panel surya, turbin air kecil, atau generator angin. Selain itu, program pemerintah atau proyek swasta untuk membangun infrastruktur listrik dapat membantu meningkatkan akses energi di daerah tersebut. Pilihan terbaik dapat ditentukan berdasarkan sumber daya lokal, kebutuhan energi, dan ketersediaan dana. Kesimpulan, energi terbarukan merupakan sumber daya energi yang diperoleh dari sumber alam yang dapat diperbarui secara alami dan terus-menerus. Beberapa contoh energi terbarukan meliputi energi surya, energi angin, energi air, biomasa, dan geotermal. Oke, itu saja dari kelompok 1. Kita membuka sesi tanya jawab dari kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, dari Farel. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Kinasya dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa perbedaan antara energi terbarukan dan energi tak terbarukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Farel. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui dalam waktu yang singkat, sementara energi terbarukan adalah sumber energi yang diperbarui secara alami dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi terbarukan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fadil Akmazarian. Saya Selvi Anggiarini. Saya Aura Zara Makfira. Saya Fahmi Firdaus. Energi terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat terbaharui seperti sinar matahari, angin, air, dan biomasa. Sumber energi ini tidak habis atau dapat diperbaharui dalam jangka waktu yang relevan, sehingga dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi fosil dan yang lain. Lalu, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Yang pertama, tidak bisa menyalakan peralatan listrik seperti kipas angin, AC, dan kulkas. Yang kedua, akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan. Jika tidak ada listrik, pasti tidak ada pencahaya dong, kayak untuk lampu. Jadi ini tuh kesulitannya kegelapan gitu. Terus yang ketiga, seluruh akses komunikasi terputus. Jika kita menggunakan wifi, kalau listrik tidak ada, itu pasti wifi akan terputus. Yang keempat, tidak adanya penerangan. Lalu bagi daerah terpencil yang belum teraliri listrik, bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi? Itu mengembangkan sistem pasokan listrik mandiri dan sederhana dengan menggunakan solar panel sebagai sumber energinya. Sistem dibuat sederhana agar masyarakat dapat melakukan instalasi dengan mudah, bahkan dapat dilakukan oleh kelompok usia berapa saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Naulia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa manfaat energi terbarukan dalam lingkungan? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Naja. Apa manfaat energi terbarukan dalam lingkungan? Yang pertama itu membantu mengatasi masalah iklim dan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan penggunaan energi konvensional atau bahan bakar fosil. Gimana Naja? Cukup? Cukup, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Intan dulu apa Farel dulu? Kesimpulan dari materi energi terbarukan menunjukkan bahwa energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air menawarkan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan energi global. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Namun tantangan seperti biaya tinggi dan ketersediaan sumber daya yang perlu kita atasi agar energi terbarukan dapat menjadi pilihan utama dalam mendukung masa depan energi bersih. Ya, terima kasih untuk Farel, beri plus. Silakan Intan. Menurut saya kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu energi terbarukan merupakan sumber daya energi yang dapat diperoleh dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami dan terus-menerus. Beberapa contoh energi terbarukan meliputi energi surya, energi angin, energi air, biomasa, dan geotermal. Lalu energi terbarukan mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap iklim, dan juga kita sebagai manusia bakalan susah kalau misalkan hidup tanpa listrik. Oke, segitu saja. Ya, terima kasih Intan, beri plus. Oke. Nah, pembelajaran yang kita lakukan hari ini ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Silahkan. Kalau ada. Tidak? Kalau tidak, kita evaluasi untuk pembelajaran hari ini, latihan soal. Silakan di scan barcode-nya, itu soalnya menggunakan Google Form ya. Jadi, silakan dikerjakan. Setiap nomor itu poinnya 5 ya. Jadi bentuknya uraian. Gitu. Oke. Silakan dimulai dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Jangan sampai salah, yaitu nomor 1 sama 2. Stimulusnya yang nomor 1 bagian atas yang ada diagramnya. Sudah? Oke, udah ya. Oke, sebelum diakhiri, kita kalau di akhir itu kita melakukan refleksi ya. Refleksi. Jadi kalian masuk ke Mentimeter yang sudah dikirim ke PJ. Linknya ada di grup ya. Silakan masuk ke aplikasi Mentimeter. Di situ nanti kalian dari pertanyaan itu kelihatan nggak dari belakang? Ya. Nah, di situ materi apa yang kamu pelajari hari ini? Itu nanti kalian langsung jawab ya. Jadi nanti akan muncul di sini responnya. Silakan dijawab. Nanti akan masuk ke sini. Nah, nanti jawaban kalian akan muncul seperti ini. Oke, di sini paling banyak itu berarti kalimat kata yang besar ya. Jadi yang merespon yang paling banyak adalah energi terbarukan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Menambahkan ilmu. Pertanyaan selanjutnya, apakah metode atau model pembelajaran mudah diikuti? Oke, pertanyaan terakhir, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan gak sih? Menyenangkan.
sebelum Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan berarti minggu depan kita belajar tentang energi tak terbarukan, ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih.